Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemukan Barat, baik yang hadir secara tatap muka di tempat ini pada hari ini maupun yang saat ini sedang menyaksikan kegiatan pesantren Ramadan ini dari rumah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Yang pertama dan utama yang tidak pernah kita lupakan adalah senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Salah satunya kita sampai hari ini masih diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, rizki dan nikmat yang tidak terhingga, dan yang terpenting adalah sampai hari ini kita masih berada dalam iman dan Islam. Kemudian sholawat serta salam tidak pernah lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam, penghulu para nabi, manusia termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, dzurriyyat dan umat yang mengikuti beliau dari dahulu hingga akhir kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk hari ini sesuai jadwal yang ada, saya akan menyampaikan materi tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat-sifat ketuhanan yang lebih umum lagi di kalangan umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutnya dengan sifat 20, karena ada 20 sifat. Sifat wajib 20, sifat wajib bagi Allah 20, kemudian sifat mustahil bagi Allah 20, dan ada nanti satu sifat jaiz. Hari ini jika memungkinkan akan kita sampaikan sebanyak 20, tapi paling tidak minimal saya akan menyampaikan 13 sifat Allah itu, ya. Sekedar untuk kita mengenal dan mengetahui apa saja sih sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat ketuhanan Allah yang tentunya itu tidaklah serupa apalagi sama dengan kita makhluknya, manusia, ya. Anak-anakku, yang pertama ada sifat wajib bagi Allah namanya wujud. Sifat wujud. Wujud artinya ada. Allah yang menciptakan kita, Allah yang kemudian mematikan kita, tentu Allah itu ada. Ya, tentu Allah itu ada. Mustahil Allah bersifat tidak ada. Ya, mustahil Allah bersifat adam, artinya tidak ada. Dalilnya di dalam Al-Quran, dalam Al-An'am ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian ialah Allah Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu.
Ketika disebutkan di situ bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Berarti Dia, Allah itu ada. Ya, tidak mungkin tidak ada. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, sifat wajib bagi Allah yang kedua itu adalah qidam. Artinya tidak permulaan, atau wujud Allah itu tidak didahului. Kalau kita manusia, khususnya manusia, ada sebelum dan sesudah. Kalau kita manusia ada sebelum dan sesudah. Kalau Allah tidak ada, ya, tidak memiliki permulaan. Ya, Allah adanya kekal. Tidak bisa kita kemudian mengangkat, oh Allah ini jadi Tuhan sejak sekian. Enggak bisa. Allah itu abadi. Tidak ada istilah sebelum dan sesudahnya. Kalau kita nih nanti sebelum, ada istilah sebelum lahir, habis itu ada istilahnya setelah setelah hidup, mati. Kalau Allah SWT tidak ada seperti itu. Ya. Allah itu tidak pakai permulaan. Ya ada dari awal, ya bukan dari awal, ya memang sudah ada. Ya. Tidak terbentuk. Ya. Dalilnya dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu, dialah yang awal. Atau dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai'un. Ya Allah, engkau zat yang awal, maka sebelummu tidak ada sesuatu pun. Allah yang awal. Qidam. Lawannya adalah Allah mustahil bersifat hudus. Artinya wujud bepermulaan. Yang ketiga, Allah bersifat baqa. Apa artinya baqa? Kekal. Mustahil Allah fana, ada akhirnya. Baqa artinya sampai kapanpun ya Allah itu selalu ada dan seperti itu. Kalau kita manusia ini ada masanya. Kalau sudah habis kontraknya di dunia ini ya balik, mati. Kalau Allah tidak ada matinya. Ya, baqa. Dalilnya dalam Quran surah Ar-Rahman 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Atau dalam hadis disebutkan waqad ajma'atil ummatu ala anna Allah Ta'ala muttasifum bil baqa. Sungguh ulama sepakat bahwa Allah Ta'ala bersifat qidam, sehingga zat dan sifat-sifatnya tidak terdahulu ketiadaan. Ya. Allah tidak akan ada matinya. Kalau kita makhluk ada masanya habis. Kalau sudah kiamat datang, entah itu kiamat kecil atau kiamat besar, ya ada masanya kita habis. Kalau Allah tidak ada. Yang keempat, Allah SWT bersifat mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya apa? Berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Nah, pada materi yang telah lalu sudah saya singgung bagaimana tidak boleh kita menganggap bahwa Allah itu serupa dengan kita. Allah Maha melihat, Allah Maha melihat, jangan kemudian kita anggap bahwa melihatnya Allah ya dengan mata yang matanya itu seperti mata kita manusia. Ya. Allah itu berkata-kata. Lalu kemudian kita menganggap bahwa Allah berkata-kata dengan mulut.
yang mulut dan lidahnya itu sama seperti mulut dan lidahnya kita. Nah, itu tidak seperti itu. Allah secara mutlak berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Tidak boleh kita membayangkan Allah itu seperti kita. Nanti kalau kita sudah bisa membayangkan, oh Allah itu punya wajah seperti wajahnya kita manusia, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada dagu, pipi, telinga, rambut. Akhirnya nanti kita berani menggambar Allah, karena kita menganggap bahwa seperti kita manusia. Ya, padahal tidak seperti itu. Berbeda. Allah dengan makhluknya yang manapun tidak akan pernah sama. Atau misalnya Allah seumpama dengan hewan, ya, jauh tidak sama. Dengan tumbuhan, dengan dengan planet-planet, tata surya, bintang dan sebagainya, tidak ada samanya Allah seperti itu. Jangan pernah membayangkan Allah memiliki kemiripan dengan yang manapun yang ada di dunia ini, ya. Karena saya pernah mendengar satu pendapat, ya Allah itu punya kaki, kakinya Allah kanan semua. Astagfirullah. Ada juga tangan, punya tangannya Allah kanan semua, ya. Itu kayak apa berpikir seperti itu? Itu keliru, ya. Ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Lawannya dari mukhalafatuhu lil hawadisi adalah mumasalatuhu lil hawadis. Allah sama dengan apa yang Ia ciptakan. Jadi Allah mustahil bersifat sama dengan yang Allah ciptakan. Yang kelima, Allah bersifat qiyamuhu binafsih. Artinya Allah tidak membutuhkan zat lain untuk tempat bersandar. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun untuk bersandar atau meminta bantuan. Kalau kita manusia, khususnya manusia, makhluk, tidak akan mampu berbuat apapun tanpa ada bantuan dari yang selain kita. Kalau Allah perlu bantuan, kalau Allah tidak perlu bantuan siapapun, Allah mampu berbuat dengan sendiri. Kalau kita, Bang, wah Pak, saya tadi kesini sendiri aja, Pak. Masa? Iya, jalan kaki sendiri. Seandainya pun jalan kaki sendiri. Tapi kaki yang kita pakai itu diperoleh dari penciptaan oleh Allah SWT. Berarti kita bergantung daripada kekuasaan Allah. Pak, naik motor. Lah terus motor itu yang bikin siapa? Apakah kita bikin sendiri? Jadi kita manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain. Kita manusia. Tapi kalau Allah, selo aja beliau sendiri mengurus segala apapun yang ada di alam semesta ini tanpa bantuan dari siapapun, dari apapun dan zat yang manapun. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Hai manusia, kalianlah orang-orang yang membutuhkan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun, lagi maha tinggi. Kemudian kebalikan dari qiyamu binafsihi adalah ihtiyajuhu ila ghairi, membutuhkan kepada selain Allah SWT. Yang keenam, Allah bersifat wahdaniyah. Artinya Allah maha tunggal atau maha esa. Ya, Allah maha esa.
Allah tidak perlu berserikat atau berkongsi, bersekutu. Kalau kita manusia ini belum aja, kalau udah pada dewasa lama-lama ngeper juga, tidur sendirian terus. Artinya kita perlu berkumpul, perlu berkawan. Tidak bisa kita sendirian mengurus hidup kita sendiri saja, kita tidak mampu sendirian. Allah Maha Esa, sendiri saja Allah, tunggal. Ya, Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak punya ibu, bapak, ya. Jadi tidak ada Tuhan itu berbagai macam, banyak itu tidak ada, satu saja. Dan Allah kuasa untuk mengatur semua apapun yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kebalikan dari sifat wahdaniyah adalah ta'addud, artinya berbilang atau lebih dari satu. Mustahil Allah lebih dari satu. Nanti ada Tuhan ibu, Tuhan anak, ya itulah ya. Kemudian yang ketujuh ada sifat wajib Allah qudrah. Sifat qudrah artinya sifat ini banyak dipotong nanti video ini. Qudrah artinya adalah kuasa. Mustahil Allah bersifat ajizun, lemah. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk apapun yang hendak Allah Subhanahu wa taala lakukan. Allah tinggal bilang kun fayakun, semuanya terjadi. Ya, kekuasaan Allah itu besar dan lengkap. Berbeda dengan kita manusia. Kekuasaan kita manusia itu terbatas. Itu pun tidak lepas pula dari bantuan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, atas segala sesuatu. Seandainya hari ini pun kita lagi duduk-duduk di sini, mau dibalik oleh Allah bumi ke bawah, yang di bawah ke atas, bisa-bisa. Tinggal bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena Allah Maha Kuasa. Mustahil Allah ajizun, lemah. Lemah itu kita manusia. Ya, lemah. Kita jangankan untuk memindahkan bumi ini atau menghancurkan dunia ini, nahan ngantuk aja gak bisa gitu. Nah, itulah lemahnya kita manusia. Ya kan? Sekuat-kuatnya orang begadang, lama-lama ada sakitnya juga. Itu qudrah. Yang kedelapan ada sifat wajib iradah. Sifat wajib iradah artinya berkehendak. Allah itu bisa saja berkehendak apapun yang Allah kehendaki. Allah menyusun skenario sejak zaman ajali sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Zaman ajali itu adalah zaman di mana belum ada apapun. Hanya Allah sendirilah yang masih ada waktu itu. Allah sudah menyusun. Oh, nanti akan kuciptakan. Ini belum diciptakan ya. Allah baru menyusun draft yang mau diciptakan itu ini. Kita diciptakan manusia. Oh, nanti akan kuciptakan seorang anak manusia namanya Nazlul Wahyuni. Dari seorang ibu bernama ini, ayahnya ini, dikasih umur segini, rezeki segini, istrinya segini. Nah, maksudnya istrinya masih ini, bukan segini ya.
anaknya, keturunannya si ini, ya, tinggal di sini, mendapatkan pekerjaan ini di sini, sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya Allah. Dan kita manusia tidak mampu seperti itu. Kita manusia ini hanya bisa berencana saja. Tapi kalau Allah berkehendak, merencanakan dan dilaksanakan. Kalau kita manusia berencana, ya nanti sore rencana ngabuburit nih sama teman-teman di Alam Raya pos 4, alam ngabuburit di situ tuh. Pas mau berangkat ban bocor, nggak jadi berangkat. Seberapa kekuatan kita untuk berkehendak? Tidak bisa. Ya. Kalau Allah, tidak ada yang menghalangi beliau dari berkehendak. Lalu kemudian sifat mustahilnya adalah karahah. Mustahil Allah itu terpaksa. Dalilnya fa'alul lima yurid. Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Quran surah Al-Buruj ayat 163. Kemudian yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib ilmun. Artinya yang maha mengetahui, bukan maha mengetahui, yang mengetahui. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Mustahil Allah itu bersifat jahlun, bodoh. Ilmunya Allah itu tidak ada apa-apanya dengan ilmunya kita manusia. Sering digambarkan ilmu kita manusia itu seberapa? Seandainya satu jarum dicelupkan ke air laut, kemudian diangkat itu jarum, satu tetes air laut yang menempel di jarum, itulah ilmunya kita. Nah, sisanya itu yang di lautan itu semua itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali berbeda. Lalu kemudian hanya dengan ilmu yang segitu lalu kita mau berbuat sombong. Nggak tahu diri gitu. Ilmu setetes itu dibandingkan dengan ilmunya Allah jauh. Coba kita bayangkan, Allah ini menciptakan langit yang sering kita lihat setiap hari, itu tiangnya mana? Kok bisa ngambang seperti itu tuh? Tiangnya mana? Nggak ada. Ya, nggak ada. Lalu kemudian dengan rapinya setiap pagi ada matahari dari ufuk timur, sore tenggelam di ufuk barat. Itu setiap hari loh. Kita setiap hari belajar aja tuh nggak tertib. Setiap hari bangun pagi aja nggak konsisten. Hari ini bangunnya jam 5, besok bisa-bisa jam 6. Tapi Allah mampu menciptakan yang seperti itu dengan keilmuannya Allah. Artinya maha mengetahuinya Allah itu luar biasa. Ya. Kita bang, ya kita ini jahlun. Bodoh kita ini, tidak ada apa-apanya. Jadi jangan hanya karena baru berturut-turut 4 semester peringkat 1 di kelas ya Pan ya, langsung petantang-petenteng ranking berapa? Paling rendah ya? Bodoh banget. Nggak boleh gitu. Ya. Karena di atas langit masih ada langit. Itu ilmun. Sifat yang ke-10 ada sifat namanya hayat. Artinya hidup. Allah itu hidup. Hidupnya Allah sampai kapan? Tidak ada batasan. Pokoknya hidup terus. Karena sifat mustahil bagi Allah adalah mautun, mati. Mustahil. Kalau kita manusia nih lagi hidup nih, alhamdulillah aja kita masih hidup nih, ya kan? Besok nggak tahu.
apakah masih hidup atau masih hidup? Ya mudah-mudahan ya kan. Dan ingat, urusan mati itu tidak berdasarkan umur. Siapapun bisa mati, kapanpun bisa mati. Saya mungkin lebih tua daripada kalian, tapi bisa saja saya belakangan mati, kalian duluan mati. Atau sebaliknya, kalian duluan, saya belakangan. Bisa saja kan? Bisa. Yang jelas semuanya akan menemui mati. Allah bang tidak ada mengenal mati. Allah hidup sepanjang-panjangnya, tidak ada batasannya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak akan pernah mati. Kemudian yang ke-11, sifat wajib yang ke-11 adalah sama. Artinya mendengar. Mustahil Allah itu tuli. Mendengar. Nah, sekali lagi, kalau berbicara mendengar, berarti alat untuk mendengar itu apa? Telinga. Jangan dipahami telinganya Allah seperti telinganya kita. Nih, bentuknya seperti ini. Kalau pagi-pagi sering keluar umbelnya itu. Enggak gitu. Allah mendengar, tapi bukan berarti memiliki telinga yang sama seperti kita. Jangan memahami seperti itu. Karena Allah mendengar, maka apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita rencanakan, Allah mendengar. Nih saat ini nih saya berbicara, mendengar. Mungkin kalau kita manusia biasa, guru yang sedang di luar ruangan ini tidak mendengar apa yang hari ini saya ucapkan di sini. Tapi kalau Allah tidak ada dinding untuk mendengar apapun yang kita ucapkan, bahkan kita berbisik sekalipun, Allah tetap mendengar. Ini kalau Tony berbisik dengan Sulaiman, Adit belum tentu dengar. Tapi kalau Allah tidak terhalang, sampai apapun yang kita bicarakan di dalam hati kita, Allah mendengar. Ini misalnya Adit dalam hati, aduh Pak Nazrul lama banget, capek udah duduk-duduk ya kan. Apalagi Heru udah dari pagi di sini, lama banget Pak Nazrul, aduh materinya ngebosenin gitu kan. Allah dengar tuh, walaupun saya nggak dengar. Nah itulah saking Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan, utarakan ya, sekalipun yang di dalam hati. Lalu kemudian Allah itu sifat yang ke-12, Allah adalah basar, yaitu melihat. Nah, melihat. Sekali lagi, melihatnya Allah jangan kita samakan melihatnya seperti kita menggunakan mata. Ya. Kalau mata kita ini terbatas, sejauh mata memandang saja. Ketika kita menghadap ke depan, maka yang di belakang kita tidak lihat. Ketika kita menghadap ke kanan, maka yang ke kanan, maka yang di kiri kita tidak melihat. Tapi Allah yang di mana-mana pun Allah bisa melihat. Kalau kita mungkin lagi bohong sama orang di rumah, bilangnya puasa, habis itu ke belakang kamar mandi, bawa jajan, makan di situ. Mama sama bapak nggak lihat juga nih. Oke, karena beliau manusia nggak bisa lihat kita, tapi Allah melihat apapun yang kita lakukan. Ya, entah di kamar mandi makankah atau yang lain-lainkah yang dikerjakan ya kan Ton ya. Nah itu dilihat tuh. Karena Allah bersifat basar. Dalilnya dari sama dan basar, wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Jadi jangan berpikir bahwa nggak ada juga yang lihat nih.
Bebas saja kita bikin macam-macam. Iya, orang manusia nggak ada yang lihat, tapi Allah maha melihat. Semua yang kita lakukan itu dilihat. Kalau dilihat aja masih mending, ini dilihat terus Allah suruh malaikat catat, tambah sebel, wah selesai kita. Murka Allah lihat pekerjaan kita, mah tunggu-tunggu aja, besok apa yang terjadi nggak tahu dah. Kemudian yang ke-13 ada sifat kalam. Kalam itu artinya Allah berkata-kata. Wa kalamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Mustahil Allah bisu atau bukmun. Ya. Makanya ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah, bukan makhluk. Karena semua yang tertulis di dalam Al-Quran itu semuanya itu adalah wahyu. Kalau wahyu disampaikan kepada Rasulullah, otomatis secara lisan. Bagaimana caranya kalau tidak dengan berbicara? Penyampaiannya itu kepada Rasulullah. Nah, makanya kita kalau ada Al-Quran itu dihargai. Itu kalam Allah, itu perkataan-perkataan Allah. Jangan sembarangan dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Dan mustahil Allah bisu. Kalau kita manusia, ada yang bisa berkata-kata, ada yang bisu. Bahkan kita sendiri pun dalam suatu keadaan tertentu tidak bisa kita berkata-kata. Nah, jadi terbatas kita manusia ini. Ya. Tidur aja loh kita nggak bisa berkata-kata. Ngigo kadang mau nyebut apa nggak bisa. Ya, jadi ada keterbatasan kita sebagai makhluk, sebagai hamba. Sementara Allah tidak ada yang membatasi Allah SWT dalam berkata-kata atau berbicara. Itu 13 sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta tadi sifat mustahilnya. Saya rasa untuk hari ini cukup yang 13 ini saja untuk kita kenali, untuk kita ketahui. Sebenarnya di antara kalian pun sudah pernah mengetahui hal ini, ya. Cuman kita untuk saling mengingatkan kembali. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan juga di sini, bahwa sekali lagi jangan sampai salah dalam memaknai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu jauh berbeda dengan kita manusia. Ya, dengan seluruh makhluk manapun itu Allah itu berbeda, tidak pernah sama. Ya. Karena itu Allah memiliki sifat-sifat tertentu yang itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak dimiliki oleh kita. Oke, sampai ini mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya dulu tentang materi sifat Allah ini, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Abriansyah dari kelas 11 MIPA. Pak, saya ingin bertanya, Allah itu kan bersifat satu atau tidak ada yang setara dengan beliau? Apakah ada di antara golongan makhluk hidup itu ada yang disebut dengan keluarga Allah? Mohon keterangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Patung Bekantan. Cakep. Jangan lupa membeli sesirangan. Cakep. Yolah kita berhenti tiktokan. Biar apa? Mari kita bertadarus di bulan Ramadan. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Ananda Tony, kelas 11 MIPA. Pertanyaannya bagus sekali.
apakah ada di antara kalangan makhluk, khususnya manusia ya, yang disebut sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala? Pada beberapa pekerjaan kita manusia, khususnya dalam bentuk ibadah, itu memang ada yang diganjar pahala, yang dianggap seperti keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi seorang yang rajin ke masjid, atau ya Rasulullah sendiri, itu dianggap sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak berarti tapi jangan kemudian kita beranggapan bahwa oh nanti karena ini keluarganya Allah, lalu ada kemudian yang dianggap sebagai istrinya Allah, dianggap sebagai anaknya Allah, sebagai keponakannya Allah. Tidak seperti itu. Itu hanya bentuk ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tersebut yang saking gembiranya Allah dengan mereka, orang-orang itu, atau saking cintanya Allah dengan orang-orang yang berbuat kebajikan itu tadi, lalu kemudian disebut sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan wahdaniyah, sifat Allah Maha Esa, itu adalah artinya Allah itu tidak berbilang. Yang disebut Allah itu sama dengan Tuhan. Artinya Tuhan itu tidak berbilang. Jangan nanti ada Tuhan yang mengatur ini, Tuhan yang mengatur ini, Tuhan yang mengatur ini. Itu yang dimaksud Allah itu tidak berbilang. Allah Maha Esa. Allah tidak seperti itu. Jangan nanti ada Allah yang mengatur langit, Allah yang mengatur bumi, Allah yang mengatur angin, mengatur api, mengatur apa lagi. Nah, tidak seperti itu yang dimaksud dengan wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Allah Maha Esa. Allah itu ya satu. Mau ngatur langit, mengatur bumi, mengatur alam semesta ini semua ya Allah saja, tidak ada yang lainnya. Ya. Itu maksudnya wahdaniyah. Karena ketika misalnya Allah banyak, ya, ini contoh Allah banyak. Allah satu mau mengadakan di Sengayam ini diadakan hujan. Allah yang lain bilang, jangan hujan, panas saja. Allah yang lain bilang, jangan hujan, jangan panas, gerimis, tengkar. Karena masing-masing berbeda kemauan, pendapat. Kayak kita manusia ini kan kalau terlalu banyak, akhirnya banyak perbedaan pendapat, tidak bisa mutlak satu pendapat, dan akhirnya sering ribut. Nah, bagaimana? Coba bayangkan seandainya Allah Tuhan itu terdiri dari berbagai-bagai, banyak macamnya. Apa nggak ramai ini dalam mengurus masalah dunia saja misalnya, ya? Karena akan terjadi perbedaan pendapat. Nah, dan tidak mungkin Tuhan yang satu diatasi oleh Tuhan yang lain. Nah, maka kemudian Allah Tuhannya kita yang kita yakini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu wahdaniyah, tidak ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengurus semuanya ini. Ya. Nah, jadi kalau berbicara masalah keluarganya Allah tadi, itu hanya dalam bentuk ganjaran atas perbuatan baik, kebajikan yang baik yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia, dan saking gembiranya Allah dengan perbuatan mereka itu, maka diganjar dengan sebutan bahwa itulah nanti yang akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi bukan berarti nanti ada yang jadi istrinya Allah, ada yang jadi anaknya Allah, dan seterusnya. Tidak seperti itu, ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka saya rasa untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan yang saya bagi, yang saya share ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Jika ada benarnya apa yang saya sampaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekeliruan, kekhilafan yang saya sampaikan, maka mohon dikoreksi, karena itulah kemampuan atau ilmu yang saya miliki terbatas, ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi daripada kemauan kita untuk sama-sama menggali ilmu, menuntut ilmu, menambah pengetahuan kita, dengan harapan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.